terjadi ketimpangan struktural desa? Karena alasan berikutnya adalah desa masih ditempatkan sebagai pemasok bahan baku untuk kota. Ini karena kita selalu menempatkan desa ya sebagai periferi kota. Jadi desa selalu ditempatkan di periferi, di kota, di desa. Bukan sebaliknya bahwa seharusnya desa yang terutama sebagai pusat atau sentrum, karena letak sumber daya itu ada di desa. Ini kemudian akan mempengaruhi apa yang disebut dengan mata rantai. Ya. Mengapa kemudian produk-produk pertanian kita mahal? Karena industrialisasi itu tidak dibangun di kota, tidak dibangun di desa, tetapi dibangun di kota. Nah, ini semua problem. Padahal efisiensi ya, dan efektivitas dalam pembangunan sektor pertanian adalah bagaimana meletakkan industrialisasi itu di desa, agar produksi ya, dan industrinya itu bertemu di dalam satu wilayah. Yang terjadi tidak demikian. Sehingga kalau kita menyimak data BPS tahun 2002 sampai 2009, kita bisa menyaksikan bagaimana sektor jasa itu lebih berkembang di kota dibandingkan di desa. Sebaliknya, sektor pertanian itu lebih berkembang di desa dibandingkan di kota. Demikian halnya dengan industri, lebih berkembang di kota dibandingkan di desa. Nah, seyogyanya sebenarnya industri ya, pertanian dan jasa ditumbuhkan di desa. Apakah kemudian kita tidak merupakan, apakah kita merupakan kota? Tidak, saya kira. Kota kita tempatkan sebagai ruang yang mengikat antar desa. Oke. Alasan lain lagi adalah mengapa kemudian terjadi ketimpangan di desa, karena desa sebagai sentra kemiskinan. Data menyebutkan bahwa hingga hari ini desa mengalami persentase kemiskinan sebanyak 14 sampai 20% dibandingkan dengan kota sebanyak 18 sampai 14%. Dan yang sangat ironikal adalah kantong-kantong kemiskinan yang ada di desa tersebut itu terkonsentrasi di kawasan timur Indonesia, kemudian pantai selatan Sumatera, pantai selatan Jawa, kemudian pantai barat Sumatera. Dari data yang ada, kurang lebih terdapat 183 kabupaten tertinggal, dan 70% dari kabupaten tertinggal itu berada di kawasan timur Indonesia. Apa penyebab utamanya dari kemiskinan tersebut? Yang pertama, disinyalir bahwa letak geografis terpencil dan sulit terjangkau. Kemudian kedua, kondisi infrastruktur sosial, ekonomi tidak memadai. Kemudian kegiatan investasi dan produksi masih sangat minim. Dan yang keempat, berada di kawasan perbatasan antar negara. Meski kemudian yang kita amati pertumbuhan ekonomi kita lumayan, tetapi saya kira seiring dengan perjalanan pembangunan desa, nampaknya kemudian tidak diikuti dengan baik. Nah, berikutnya adalah alasannya, yaitu mayoritas penduduk kita yang miskin itu adalah berada di desa. Dan mereka yang berada di desa itu adalah komunitas petani. Ada beberapa data menyebutkan bahwa kurang lebih sekitar 62,8% ya, dari 28,5 juta penduduk miskin, mereka adalah petani. Saya pikir data ini realistis karena kita tidak bisa memisahkan antara desa dan pertanian. Pertanian itu adalah berada di desa,
dan desa itu adalah dipasok sumber dayanya oleh petani. Oke, teman-teman sekalian. Lalu pertanyaannya, kalau tadi kita mengetahui mengapa kemudian ketimpangan struktural terjadi di desa, lalu kemudian kita balik bertanya, bagaimana mencegah terjadi ketimpangan struktural di desa? Ya. Nah, ini menarik karena kita akan melihat bagaimana peran desa ya, sebagai entitas sosial maupun satuan administratif di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jawabannya cuma satu, ya, yaitu memang kita harus perlu pembaruan desa. Ya. Kita perlu pembaruan desa. Tetapi pembaruan desa ini harus kemudian pemikiran ya, dalam melakukan agenda-agenda pembaruan desa ini harus kemudian memakai ya, histori atau kemudian teori-teori yang tidak kemudian berangkat dari barat, tetapi berangkat dari timur yang secara sosiologis memiliki kesamaan-kesamaan. Nah, sehingga yang ingin saya sampaikan dan katakan bahwa ketika kita kemudian menggunakan teori-teori tanda kutip barat dipraktekkan secara sempurna di Indonesia, maka tidak akan mungkin mampu terjadi pembaruan. Sebaliknya, kalau kita kemudian menggunakan teori-teori timur, termasuk teori-teori yang kemudian hadir di Indonesia, maka agenda-agenda pembaruan desa untuk mencegah ketimpangan struktural itu bisa kita lakukan. Nah, apa saja kemudian pemahaman yang perlu kemudian kita perlukan untuk kemudian melakukan agenda pembaruan desa? Yang pertama adalah tentunya kita harus memahami tentang kondisi objektif desa. Yang kedua, kita perlu kemudian memahami dan mengetahui aktor-aktor atau kelompok strategis yang ada di desa. Kemudian kita perlu juga memahami tentang kebijakan pembangunan desa terkait dengan otonomi daerah dan isu-isunya. Kemudian kita perlu juga memahami bagaimana pengorganisasian dan birokrasi desa. Dan terakhir kita perlu juga kemudian memahami tentang keuangan desa. Kelima pemahaman ini adalah dasar untuk menuju agenda pembangunan desa. Baik, kita lanjutkan bagaimana kondisi objektifikasi desa sebagai pemahaman dalam rangka untuk menuju pembangunan desa. Teman-teman sekalian, kita harus memahami bahwa desa itu adalah simbolik power, kekuatan simbolik. Nah, sehingga perlu kita kemudian mendalami tentang wacana memahami desa itu sendiri. Jadi desa tidak hanya kemudian dilihat sebagai satuan administratif terkecil yang kemudian masuk dalam lingkaran pemerintahan secara menyeluruh, tapi perlu kita pahami bahwa desa itu sendiri adalah sebagai komunitas dan wilayah. Desa juga adalah sebagai ikatan suku bangsa di mana ada hubungan geologis di dalamnya atau hubungan keturunan, sehingga kemudian kita mampu untuk memahami bagaimana keberadaan kelompok-kelompok strategis. Selain pemahaman tentang desa adalah sebagai satuan unit pemerintahan. Nah, dengan demikian ya, desa ya tidak boleh kemudian diletakkan sebagai objek saja, karena dia memiliki makna simbolik sebagai satu bentuk kekuasaan yang hadir di dalam desa itu sendiri. Nah, tentunya ya, dua hal yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu desa sebagai komunitas dan wilayah dan desa sebagai ikatan suku bangsa di mana ada hubungan genealogis di dalamnya, adalah arena pembangunan desa. Tentunya arena inilah yang kemudian sebagai sesuatu yang kemudian tumbuh dan berkembang dan di dalamnya melibatkan unsur politik sosial dan budaya. Teman-teman sekalian, selain terkait dengan pemahaman desa sebagai simbol power, perlu juga kita kemudian memahami bagaimana dua kategori desa. Nah, dua kategori desa yang saat ini kemudian dilihat dan dikenal, yaitu desa sebagai
otonomi asli di desa, ya, dan kemudian desa sebagai otonom. Jadi otonomi desa dan desa otonom itu berbeda. Tentunya dua kategori desa ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Contoh kasus misalnya, ini saya sebutkan. Keunggulan dari otonomi desa adalah ini lebih relevan dengan konsep pengakuan dan penghormatan yang tertuang di dalam konstitusi. Sebaliknya, kalau kita berbicara mengenai desa otonom, keunggulannya adalah dia lebih memungkinkan terjadinya penyebaran sumber daya padat karya atau juga pada grassroots, serta bagaimana memperjelas pembagian urusan dari pemerintahan pada desa. Namun demikian tidak bisa kita pungkiri bahwa dua kategori desa ini memiliki kelemahan. Ya. Sebagai misal, kelemahan itu adalah untuk otonomi desa, nampaknya kemudian lokal ini cenderung prasmanan, ya, dalam mengatur dan mengurus desa. Sebaliknya kalau desa otonom ini cenderung tunggal dan membutuhkan proses transisi dan adaptasi yang memang lebih panjang. Nah, dua contoh baik keunggulan maupun kelemahan ini akan memberikan peluang kita memahami bagaimana kategori desa itu sendiri. Nah, sementara itu kalau kita lebih jauh kemudian menyimak tentang bagaimana kehadiran desa dan pola pengaturannya, maka saya mengutip pendapat Sutoro tahun 2005 yang kemudian memberikan tiga pola pengaturan desa, yaitu yang disebut dengan pertama adalah self-governing community atau disebut dengan desa adat, kemudian yang kedua adalah local self-government yang disebut dengan desa otonom, dan ada juga yang kemudian dikenal dengan yang ketiga local state government atau desa administratif. Nah, inilah kemudian pola pengaturan desa yang ada kemudian di Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa pemerintahan desa itu ada? Ini kan penting. Saya kira pemerintahan desa itu juga merupakan bagian yang kemudian rezim tata kelola. Setidaknya pemerintahan desa itu hadir karena pemerintah mulai mengatur. Jadi pemerintah ingin mengatur dan membina desa. Ini yang kemudian saya sebut tadi dengan istilah intervensi supradesa. Kedua, pemerintahan adalah wewenang badan-badan atau pejabat resmi, ya, pemerintahan untuk menjalankan ketentuan peraturan hukum. Karena kita negara hukum, maka kemudian pemerintahan itu penting. Hadirnya pemerintahan adalah sebagai institusi yang kemudian memberikan sanksi terkait dengan hal-hal yang kemudian bertentangan dengan tata aturan hukum. Kemudian yang ketiga, tentunya mengapa pemerintah desa ada, karena wewenang eksekutif terdiri dari peraturan perundangan, peraturan pemerintah, kemudian peraturan daerah, ketentuan ketatarusahaan dan lembaga dan badan pemerintahan otonom. Nah, sehingga kemudian kewenangan itu digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan atau kemudian mengarahkan pemerintahan desa, ya, hadir dan kemudian berinteraksi dengan masyarakatnya. Nah, tentunya kita di dalam pemerintahan desa kita mengenal struktur pemerintahan desa itu sendiri, ya. Kalau kita melihat perjalanannya, desa sepanjang Indonesia berdiri selalu ditentukan oleh rezim atau penguasa. Yang kedua, untuk itu, ya, di setiap masa struktur, ya, pemerintahan desa itu selalu berubah. Jadi contohnya ketika rezim Orde Baru berkuasa sampai rezim reformasi, kuasa untuk memanfaatkan dana desa itu tidak sepenuhnya kemudian diterima oleh desa. Ya. Sebaliknya kuasa dana desa ketika hadirnya undang-undang desa sekarang yang ditentukan oleh desa. Dan yang ketiga adalah penting kita kemudian memahami bahwa antara desa dan struktur pemerintahan adalah
hadirnya homogenisasi. Dan saya kira homogenisasi adalah keniscayaan dalam bentuk pengaturan dan pemerintahan desa itu sendiri. Nah, di dalam perjalanan desa kita mengenal masa penjajahan atau transisi, di mana desa kemudian dikenal dengan dua struktur dan single structure. Kemudian masa Orde Baru dikenal dengan homogenisasi desa, kemudian masa reformasi sampai seterusnya ini cenderung kemudian kontekstualisasi desa sebagai ruang entitas itu dihargai seperti halnya dengan desa adat. Saya pikir ini menjadi penting kemudian kita pelajari lebih jauh lagi bahwa di setiap periodisasi rezim desa tampil dengan wajahnya berbeda-beda. Ya. Rezim Orde Baru desa tampil sebagai bentuk homogenisasi. Sebelum rezim Orde Baru di masa penjajahan dan transisi kita kemerdekaan dikenal dengan dua struktur, ya, di mana kemudian desa ditempatkan di dalam satuan di bawah asisten dana. Kemudian yang ketiga yang menarik juga adalah ketika masa pasca reformasi kita kemudian melihat bagaimana pengakuan negara terhadap kehadiran desa adat. Disinilah kita katakan hak rekognisi mendapatkan hak rekognisi desa mendapatkan tempat oleh masa pasca reformasi, dan ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Baik, pemahaman yang kemudian kita perlu ketahui juga di dalam rangka untuk mendorong pembangunan desa yaitu hadirnya kelompok-kelompok strategis. Nah, kelompok-kelompok strategis ini tidak kemudian harus dimaknai adalah pejabat pemerintah saja, tetapi juga bagaimana melihat bagaimana pimpinan-pimpinan di lembaga-lembaga desa seperti BPD, kemudian BUM desa, lembaga perempuan desa, pengusaha, pimpinan partai politik yang ada di desa yang kemudian disebut sebagai ranting. Dia adalah salah satu dari sekian banyak dari elit-elit atau kelompok-kelompok strategis yang ada di desa. Tidak hanya yang sekedar formal, informal juga ada. Ya, informal itu misalnya adalah tokoh agama, tokoh adat, pemimpin keluarga, dan pendiri desa, juga adalah kelompok strategis. Nah, kelompok strategis ini kemudian mempunyai arti penting ya, dalam membangun desa. Untuk itu, ya, keberhasilan pembangunan tidak hanya kemudian diukur dari angka-angka kuantitatif. Nah, angka-angka kuantitatif hadir ya, di dalamnya karena ada kontribusi kelompok-kelompok strategis. Sehingga kelompok-kelompok strategis ini penting ditempatkan ke dalam ruang untuk mengoptimalkan perannya, sehingga kemudian desa bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, kemudian bagaimana tentang kebijakan desentralisasi? Perlu kita ketahui bahwa sepanjang negara ini berdiri, kita mengenal sudah 4 aturan perundangan yang mengatur tentang desa. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomisasi daerah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah, kemudian yang terakhir kita mengenal Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan? Nah, tentunya 3 undang-undang selain Undang-Undang 6 tahun 2014 itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah tujuannya adanya pembagian kewenangan pemerintah dan keuangan antar negara dan masyarakat di desa. Jadi ada pembagian kewenangan pemerintahan dan keuangan antar negara dan masyarakat di desa. Kemudian kedua adalah tujuannya 3 undang-undang sebelumnya nomor 6 yaitu mendekatkan negara ke desa. Sebaliknya, yang menariknya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah pengakuan terhadap adat yang kemudian disebut dengan hak rekognisi desa. Kemudian menariknya adalah ada dana desa yang kemudian diberikan kepada desa untuk ya, tujuan desa membangun. Bagaimana kemudian ruang partisipasi kepada desa tumbuh melalui
Jadi dari desa tersebut kemudian tidak lagi mengandalkan birokratisme, karena pemerintah langsung melakukan transfer cash ke desa. Dan yang ketiga, tujuan menariknya adalah didorongnya penguatan ekonomi desa itu melalui satu lokal ekonomi yang bernama BUMDes atau DESMA atau Badan Milik Usaha Desa Besar. Nah, ini saya kira hal yang menarik dengan kebijakan tentang desa. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwa ada peringatan untuk kebijakan tentang pedesaan ini. Yang pertama adalah kita butuh kehati-hatian merubah agar desa ini tetap memberikan ruang bagi menentukan keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ini juga saya kira berlaku untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Kemudian perlu kita ketahui bahwa seluruh desa Indonesia ini merupakan perpanjangan tangan dari negara. Tadi saya sebutkan ada 3 pola pengaturan desa. Nah, tentang perpanjangan tangan negara ini adalah local state government yang asasnya bukan hanya penyelenggaraan tetapi mengendalikan masyarakat desa. Ini hal yang kedua tentang peringatan bagi kebijakan tentang desa. Yang ketiga itu mengenai Undang-Undang Nomor 22. Kita melihat bagaimana desa telah diberi peluang untuk kembali mengembalikan otonominya menjadi pemerintah lokal yang otonom atau local self government. Di sini kemudian dilihat berlaku Undang-Undang Nomor 32 ini sebenarnya menutup kembali ruang untuk otonom masyarakat dan desa. Hal yang keempat yaitu pemerintahan kolonial ini tetap memberi ruang untuk menjalankan pemerintahan sendiri yang disebut dengan self government community, seperti memberi pengakuan akan hak-hak budaya desa, sistem pemilihan desa, sistem pemilihan kepala desa, desentralisasi pemerintahan hingga pada parlemen desa. Nah, ini ada beberapa isu otonomi desa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah belum adanya pemahaman langkah yang sama dalam kerangka pengembangan otonomi desa. Otonomi desa sebagai sebuah proses yang perkembangan pengelolaan sosial barat. Kemudian dua soal yang kemudian terjadi hari ini, di mana desentralisasi dari negara untuk mengembangkan membagi kewenangan keuangan kepercayaan tentang tanggung jawab desa. Yang kedua adalah bagaimana pemberian tempat pada kelembagaan pengelolaan basis sosial ekonomi desa. Tentunya perlu kemudian kita memperhatikan bagaimana keberadaan desa adat dan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa besar. Nah, Bapak sekalian, teman-teman sekalian, ada beberapa isu strategis yang perlu kemudian dipahami dalam undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Jadi kalau kita membaca undang-undang desa, isu strategisnya itu adalah meliputi tentang perjalanan desa, tentang kerjasama desa, tentang investasi masuk desa, tentang badan usaha milik desa, tentang aset desa, tentang kejadian luar biasa, dan tentang penataan desa. Jadi kalau kita membaca undang-undang desa, kurang lebih ada 7 isu strategis yang kemudian Anda perlu tahu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nah, tentang desentralisasi desa sendiri, ya, isu tentang desentralisasi pemerintahan dan demokrasi desa, maka sebenarnya ada beberapa hal yang penting bahwa diperkenalkannya istilah tentang kawasan pedesaan. Nah, ini menarik karena birokrasi desa itu diminta supaya tidak lebih ribet, maka kawasan pedesaan menjadi penting, di mana kerjasama antar desa itu merupakan ruh dari kawasan pedesaan untuk membangkitkan tidak hanya sekedar pelayanan, tapi juga adalah ekonomi lokal. Ini kekuatannya saya kira. Dan ini sudah mulai kemudian digalakkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, tidak semua juga kemudian orang desa sudah memahami tentang pendekatan kawasan pedesaan. Padahal dalam hal mengenai desentralisasi, pengorganisasian demokrasi desa,
kawasan pedesaan menjadi penting untuk kemudian mengefisienkan semua hal terkait dengan pelayanan, kemudian aktivitas ekonomi, kemudian relasi, kohesivitas sosial dan seterusnya. Kita lanjutkan kuliah kita. Pemahaman tentang yang tidak kalah menariknya untuk melakukan agenda pembangunan desa yaitu keuangan dan manajemen pembangunan desa. Nah, di dalam mendorong manajemen pembangunan desa, maka butuh yang disebut dengan capacity building sumber daya manusia yang ada di desa. Tentunya capacity building ini, capacity building pembangunan sumber daya manusia, ini hanya bisa dilakukan dengan yang disebut dengan pendidikan vokasi. Ya, tentunya pendidikan vokasi ini adalah tujuannya untuk memberikan ruang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Kepada siapa pendidikan vokasi ini? Ini kepada pendamping dan aparat desa. Kita banyak menemukan di lapangan bahwa pendamping dikeluhkan oleh aparat desa karena tidak memberikan kontribusi yang positif menurut aparat desa. Tetapi juga kita tidak bisa memungkiri bahwa sudah pendamping sudah direkrut melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun saya kira dalam konteks pendidikan vokasi, maka pendamping harus di-clearkan pemahaman, di-clearkan fungsi dan kerja-kerja yang harus dilakukan. Selain kita pahami sendiri bahwa aparat desa juga memiliki kelemahan. Nah, untuk itu ada 3 hal dalam mendorong capacity building SDM di desa. Yang pertama adalah desa harus didorong dibangun kemampuannya dalam hal keterampilan teknis. Keterampilan teknis apa? Keterampilan yang kemudian terkait dengan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa. Kemudian kedua, juga penting untuk kemudian mendorong capacity building dalam hal perencanaan program dan keuangan desa. Kita sadari bahwa dana desa juga menjadi paradoks di satu sisi, kemudian biasa bahagia, tapi di sisi lain menjadi ancaman karena tidak sedikit kemudian kepala desa yang kemudian ketangkap karena salah dalam mengelola dana desanya. Saya kira persoalannya bukan kemudian mereka tidak mampu, karena keterampilan dalam pengelolaan manajemen keuangan ini perlu dilakukan. Yang terakhir, capacity building harus didorong oleh SDM desa adalah manajerial. Nah, manajerial ini sangat terkait dengan kemampuan organ-organ, tidak hanya para desa tetapi juga pendamping kemudian masyarakat desa untuk kemudian mendorong desanya bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana rumusan yang telah disusun di dalam RPJMDes yang kemudian diaktualkan dalam KPDes. Nah, tentunya penguatan kapasitas ini perlu tersertifikasi, dan siapa yang mensertifikasi ini bisa dalam bentuk kelembagaan ataupun kemudian dalam bentuk indikator-indikator yang disepakati secara bersama-sama. Nah, satu hal yang kemudian ingin saya tekankan juga sebenarnya dalam pemahaman keuangan dan penguatan manajerial di desa, yaitu kehadiran BUMDes atau badan usaha milik desa besar. Sekarang orang mendirikan BUMDes bukan untuk mendorong kekuatan ekonomi lokal, malah sebaliknya adalah prasyarat untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Padahal ini salah. Kalau kita menyimak lebih jauh, badan usaha milik desa atau badan usaha ini adalah sebagai penggerak ekonomi lokal di desa. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai filter. Ketika ada investasi, ada modal, ada teknologi, ada bentuk kemitraan yang ditawarkan oleh pihak luar, sebagai misalnya kalau perusahaan atau korporasi. Nah, BUMDes ini yang kemudian memfilter, sehingga kerja-kerja BUMDes itu adalah kerja-kerja yang kemudian didorong untuk collecting center dan untuk distribusi center. Jadi produk atau komoditi pertanian yang dihasilkan oleh desa misalnya
itu kemudian di collecting oleh desa, kemudian didistribusi oleh desa. Dalam hal ini adalah BUMDes yang melakukan. Nah, collecting center di distribusi BUMDes ini adalah upaya untuk memperpendek yang disebut dengan value chain atau nilai rantai, juga memberikan ruang efisiensi dan keuntungan bagi desa itu sendiri. Nah, tentunya ya BUMDes ini ya bekerja dalam rangka mendorong rumah tangga petani, ya, sehingga ujungnya semua adalah desa itu berkembang dan konsumen menikmati apa produk yang hasil dari desa. Dan perusahaan juga merasa nyaman karena bekerja dengan kekuatan rakyat tersebut. Nah, ini pemahaman yang kemudian perlu saya garisbawahi terkait dengan keuangan desa yang diterapkan melalui BUMDes dan bersama. Demikianlah kuliah kita. Apa yang saya telah sebutkan tadi dalam catatan terakhir kuliah kita kali ini merupakan satu kesimpulan secara menyeluruh untuk memahami bagaimana keterkaitan antara desentralisasi, perubahan struktural, dan posisi desa di dalam membangun dan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian, sampai ketemu di kuliah daring berikutnya. Lebih dan kurang mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.